Perkenalkan, nama saya Arki Arthur Sasela, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru di SMK Yadika Manado, dan pada saat ini saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Ketiga di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil video wawancara yang pertama bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Yadika Manado, dan yang kedua bersama Guru Program Keahlian Perhotelan SMK Yadika Manado. Yang ketiga bersama siswa kelas 11 Perhotelan SMK Yadika Manado. Yang keempat dosen, dan yang kelima praktisi dari bidang industri perhotelan. Selamat pagi, Ya, selamat Mary. pagi. Terima kasih buat waktunya. Jadi pada saat ini saya ingin mewawancarai terkait dengan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dari guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Apakah sesuai dengan yang saya sampaikan saat ini? Kalau menurut tanggapan Mem, bagaimana? Yang pertama, Sir, media pembelajaran ada berbagai bentuk dan berbagai macam. Kalau khusus untuk guru-guru di SMK Yadika Manado, umumnya menggunakan PPT atau PowerPoint, dan untuk pemanfaatan media lainnya seperti video pembelajaran juga sudah diterapkan, tapi hanya terbatas pada beberapa orang guru saja. Jadi belum merata untuk semua guru di SMK Yadika Manado. Juga untuk media-media pembelajaran yang lain, karena masih banyak hal yang perlu untuk dipelajari seperti Canva dan lain-lain. Beberapa guru juga sudah menerapkan, tapi memang masih ada guru-guru yang belum menerapkan atau menggunakan karena terbatas pada fasilitas yang ada, termasuk jaringan internet. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Sekian dari wawancara saya bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum bersama dengan Mary. Terima kasih, selamat pagi Maria. Jadi mohon waktunya untuk saya wawancara terkait tugas yang ada. Jadi di sini terkait dengan media pembelajaran. Apakah menurut Mem, media pembelajaran itu sangat penting untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas? Terima kasih untuk pertanyaan. Kalau menurut saya penting. Media pembelajaran ini berfungsi sebagai alat bantu guru di dalam proses pembelajaran untuk sebenarnya menuntun siswa agar dapat semakin memahami setiap pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan fungsinya sebagai alat bantu proses pembelajaran, ini juga dapat mendukung tercapainya capaian-capaian dalam pembelajaran. Seperti itu. Iya. Dan apakah di sekolah guru sudah menerapkan pelaksanaan media pembelajaran dalam pembelajaran di dalam kelas? Kalau untuk penerapan media pembelajaran kan, kalau media sebenarnya bentuknya banyak ya, Sir. Jadi tidak juga hanya dalam bentuk media online seperti video ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran tertentu, tapi sebenarnya mungkin di dalam pembelajaran ada juga media-media yang sifatnya misalnya seperti alat praktek. Alat praktek kan juga sebenarnya adalah media pembelajaran. Jadi kalau apakah sudah melakukan atau menggunakan media pembelajaran, kalau dari saya sebenarnya saya menggunakan, karena terlebih khusus sebagai SMK Sekolah Menengah Kejuruan kan untuk anak-anak kebanyakan praktek ya. Jadi kalau untuk penggunaan sudah sering menggunakan, misalnya seperti video-video simulasi ataupun penggunaan alat-alat bantu untuk belajar atau alat-alat praktek yang digunakan pada pembelajaran-pembelajaran tertentu. Oke. Selamat pagi William. Pagi saya. Ya, saya minta waktunya sebentar untuk melaksanakan wawancara dan kita bincang-bincang santai saja. Jadi pertanyaan dari Sir di sini terkait dengan wawancara. Yang pertama itu, apakah guru sudah melaksanakan media dalam pembelajaran di dalam kelas? Ya, baik, terima kasih Sar. Jadi untuk mungkin untuk jawabannya itu karena ini sudah kurikulum baru ya, Sar, kurikulum merdeka. Jadi mungkin guru-guru dituntut untuk memberikan sebuah mata
mata pelajaran itu harus dibuat semenarik mungkin. Jadi guru-guru itu menyiapkan materi-materi yang mungkin menarik buat orang, buat kami siswa-siswi. Tapi mungkin sudah ada yang menerapkan itu, ada juga yang belum. Ada yang sudah menerapkan tapi mungkin belum dikembangkan lagi. Dan pada kesempatan ini saya bersama Pak Dedi Soroman MPD, dosen Universitas Trinita Manado. Nah, di sini Pak, yang menjadi pertanyaan saya untuk wawancaranya, menurut Pak dosen, seberapa penting pemanfaatan media dalam pembelajaran? Mahasiswa lebih mengerti ketika kita menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, dan itu juga membuat waktu kita lebih fleksibel ketika masuk ke kelas. Jadi di saat pembelajaran ketika, apalagi berasa sewaktu corona kemarin, kan media pembelajaran yang ada di universitas kami itu berbasis website, jadi bisa diakses di mana saja. Jadi sudah menunjang pembelajaran online, dan itu sangat-sangat membantu, proses pembelajaran, apalagi masa COVID. Dan setelah masa COVID lewat, sudah berlangsung sampai sekarang ini udah onsite, masih juga menggunakan media pembelajaran karena sudah terbiasa, dan itu sangat-sangat membantu dan memudahkan kami bagi para dosen. Saat ini saya bersama dengan Ibu Lani Kaseke selaku HRD dan jabatannya HRM di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Pada wawancara saat ini yang saya ingin tanyakan buat Ibu, bagaimana pentingnya media pembelajaran bagi dunia industri untuk menunjang kegiatan bagi peserta didik yang PKL atau magang di hotel. Baik, terima kasih Pak Arki, selamat siang. Jadi tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan dari SMK Yadika untuk memilih saya sebagai salah satu narasumber pada kegiatan ini untuk menggali informasi atau share ya tentang pentingnya materi media pembelajaran untuk para siswa. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang tuh para siswa di generasi mereka yang sekarang ini sudah sangat kompleks ya. Jadi pencapaian mereka lewat ketika mereka belajar di kelas, kemudian ketika mereka akan misalnya terjun ke dunia industri, itu sangat berpengaruh dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi ketika mereka belajar di kelas, mereka mungkin secara manual ya menerima catatan atau mendapat tugas-tugas dari pihak sekolah. Nah, kami sebagai industri memilih untuk sebagai media pembelajaran kami itu secara visual. Jadi misalnya ketika kami ditugaskan atau diberikan kesempatan sebagai guru magang, sebagai guru tamu ya, apakah kitanya yang ke sekolah ataupun misalnya dari siswanya yang akan datang di hotel untuk menerima pembelajaran dari kami, tentunya kami telah menyiapkan media yang cocok dengan anak-anak zaman sekarang ini. Mereka akan lebih tertarik ketika misalnya apa yang kita sampaikan itu dalam sebuah slideshow atau berupa presentasi yang di dalamnya itu bisa berupa mungkin ada videonya, kemudian ada musiknya dan lain sebagainya. Karena dari para siswa itu mereka akan lebih minatnya untuk melihat kalau ada lewat pandangan mata, lewat suara, dan mungkin juga ditunjang dari siapa yang sedang memberikan materi atau pembelajaran pada saat itu. Jadi media pembelajaran itu sangat penting. Kalau kita pun sebagai pemberi materi, kita pun akan terbantu karena tidak semua orang bisa dengan mudah untuk walaupun dia punya skill, tapi bisa saja dia agak sulit untuk mendeliver keahliannya, ilmunya yang ada padanya. Jadi media pembelajaran ini sangat membantu juga bukan hanya sebagai pendengar yaitu siswanya, tetapi juga sangat membantu bagi si pemberi materinya sebagai guru tamu atau kita yang sebagai dari dunia industri kayak begitu. Demikian hasil dari video wawancara yang saya sudah tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian atau pengucapan. Terima kasih.
dan salam sukses selalu.